Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik hari ini. Perkenalkan, nama saya Nusmanin. Saya adalah seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malang. Tujuan saya dalam menyampaikan ceramah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema pentingnya vaksinasi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang dapat diketahui saat ini di Indonesia sedang berlangsung vaksinasi COVID-19 yang terdapat di berbagai tempat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta. Tujuan dari vaksinasi tersebut adalah untuk menciptakan herd immunity dan merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk menangani masalah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Vaksinasi sendiri dilakukan dalam 2 dosis yang selisih waktunya adalah 28 hari. Walaupun seseorang sudah divaksin, mereka tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak satu sama lain. Karena sekalipun sudah divaksin, seseorang tetap dapat memiliki peluang untuk terpapar virus. Di Indonesia sendiri ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan vaksin. Pertama, seseorang dapat mengikuti vaksinasi massal yang diadakan oleh pemerintah di tempat yang telah ditentukan. Kedua, seseorang dapat mengikuti vaksinasi mandiri yang diadakan oleh instansi swasta maupun organisasi tempat dia bernaung. Untuk antibodi sendiri baru dapat terbentuk selama 28 hari dan karena itulah jarak vaksinasi pertama dengan kedua waktunya seperti itu. Manfaat yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19 sendiri adalah untuk menciptakan kekebalan, mencegah manusia dari gejala yang berat sampai fatal, dapat melindungi orang yang berisiko tinggi terpapar virus corona seperti lansia dan ibu hamil, serta dapat mencegah replikasi dari virus itu sendiri. Untuk efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi sendiri adalah efek yang sifatnya ringan dan masih mudah untuk diatasi seperti nyeri, kemerahan, serta gatal-gatal. Ada 4 tahap yang dapat dilakukan dalam melaksanakan vaksinasi. Pertama, orang yang akan disuntik vaksin harus lolos tahap verifikasi lewat aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, orang tersebut harus memasuki pos screening dan anamnesa di mana calon penerima vaksin diperiksa dengan detail apakah ia mempunyai penyakit penyerta atau komorbid yang termasuk dalam 16 item pertanyaan saat screening tersebut. Ketiga, tahapan penyuntikan vaksin dapat dimulai setelah calon penerima lolos tahap kedua. Keempat, setelah divaksin, penerima tersebut akan menjalani observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada gejala klinis yang muncul setelah vaksinasi yang biasa disebut KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika efek samping muncul, maka penerima vaksin tersebut akan dimasukkan ke kamar KIPI. Tidak semua orang mau divaksin. Masih ada yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan, seperti faktor lingkungan di mana ia dipengaruhi oleh orang terdekatnya secara terus-menerus, faktor pola pikir di mana ia mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu hal, dan faktor nilai yang dianutnya
di mana orang tersebut memegang nilai bahwa memasukkan suatu cairan vaksin ke dalam tubuh dianggap hal yang terlarang. Dalam kasus tersebut, tertentu keluarganya ada yang meninggal karena mengonsumsi obat tersebut, sehingga saat ada sesuatu yang dapat melindungi virus corona, ia pun sudah terlanjur memiliki sikap komorbid. Nah, kedua hal tersebut yang dapat menyebabkan seseorang apatis, namun kejadian tersebut bersifat alamiah karena seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan diri saat melakukan hal yang baru. Namun seiring berjalannya waktu, saat hal yang dilakukan sudah membuahkan hasil yang baik, barulah ia akan mempercayainya. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.